Pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerja sama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang bisa ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan, bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama sebagai berikut. A. Faktor pendorong. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yakni didasari persamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara bisa mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misal, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Kesamaan letak geografis mendorong beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya untuk mengadakan kerjasama guna menjaga stabilitas dan keamanan negara. Misal, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membuat kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Perbedaan ideologi. Faktanya, sekarang ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena bisa mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negerinya. Dampak dari kebijakan itu juga bisa mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Namun, dalam kerjasama antar negara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menghambat kerjasama yang harmonis.